البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: Al-haditsus samin wasitun ba'da tis'imi'ah 968. Wa an Abi Musa radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul 'abd. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba itu mati, qala Allah Ta'ala li malaikatih, Allah Ta'ala bertanya kepada para malaikatnya, obattum walada abdi, apakah kalian mencabut nyawa hambaku, mencabut nyawa anak hambaku? Fayaquluna na'am, maka mereka menjawab iya. Fayaqul, kemudian Allah bertanya lagi, obattum samrata fuadih, apakah kalian mencabut buah dari jantungnya itu? Fayaqulun na'am, malaikat mengatakan ya. Fayaqul famadza qala abdi, lalu apa yang diucapkan oleh hambaku? Fayaqulun hamidaka wastarja, para malaikat mengatakan dia memujimu dan mengucapkan kalimat istirja. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, ubnu li abdi baitan, binalah untuk hambaku suatu rumah fil jannah, di surga, wasamuhu baital hamd, dan namakan rumah tadi dengan rumah pujian. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Kalau Syekhuna Abu Amr, beliau mendhaifkan hadis ini, walaupun sebenarnya masih mungkin untuk apa, dengan penguat-penguatnya itu menjadi hasan li ghairi. Baik. Kalau di riwayat Tirmidzi itu kekurangannya adalah ada Abu Sinan, Isa bin Sinan dhaif, dan Tolhah dan Abu Tolhah Al-Khawlani majhul. Ini insya Allah boleh untuk penguat. Kemudian kata beliau diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hanya saja tidak disebutkan Abu Tolhah Al-Khawlani di dalam sanadnya itu, dan ini mauquf. Dan sanad ini itu yang lebih kuat, karena Abu Usamah Hammad bin Usamah lebih kuat daripada Hammad bin Salamah. Kemudian entah ini dia kembali kemana, yaitu sanadnya sangat lemah. Dan ada sanad yang lain diriwayatkan oleh As-Saqafi di dalam As-Saqafiyat, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Albani. Cuma di dalam sanadnya ada Abdul Hakam Ibnu Maisarah Abu Yahya. Ada Ruqutni mengatakan dia meriwayatkan hadis yang la yutaba alaih, yang tidak ada penguatnya, tidak ada pendukungnya. Biasanya kalau yang seperti ini hadisnya menjadi syadz, tapi tidak disebutkan kualiti dia sendiri apa. Maka sanad yang seperti ini sebagiannya tidak menguatkan sebagian yang lain. Tidak ada sanad yang layak untuk menjadi penguat, kata beliau. Lebih-lebih lagi untuk dihasankan. Adapun Syekh Albani, beliau menghasankan. Sebenarnya masih mungkin untuk dihasankan, tapi kalau dikatakan dhaif pun tidak mengapa, insyaallah. Baik. Adapun dari sisi maknanya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, Rasulullah mengatakan idza mata waladul abd. Ini menunjukkan memang mau tidak mau perpisahan itu ada, perpisahan karena kematian ataupun perkara-perkara yang lain. Memang kehidupan dunia ini kesenangannya tidak kekal. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang ceria, kadang berduka, kadang gelak tertawa, kadang menangis dan seterusnya. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Dunia memang penuh dengan ujian. Orang yang mukmin, yang pandai,
dia akan berbolak-balik di antara dua pahala, mungkin pahala sabar, mungkin pahala syukur. Baik. Mungkin penghapusan dosa, atau mungkin adalah penambahan pahala atau penaikan derajat dan seterusnya. Tapi memang ujian akan selalu ada, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Kemudian di sini waladul abd, walad dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Munawi rahimahullah, maksudnya adalah insan, sama saja dia laki-laki ataukah perempuan. Jadi tidak hanya untuk laki-laki. Ujiannya kehilangan boleh jadi anak lelaki, boleh jadi juga anak perempuan. Ini umum. Yang mati boleh ini, boleh itu, dan keutamaannya sama insya Allah, yaitu sama-sama ada keutamaan kalau musibah seperti itu. Maka apabila itulah yang terjadi, Allah Ta'ala bertanya kepada para malaikatnya. Jelas Allah Ta'ala lebih tahu. Tapi untuk apa Allah Ta'ala menanyakan itu lagi? Dijelaskan oleh Al-Allamah At-Tibi rahimahullah, yaitu untuk menampilkan kemuliaan para hamba Allah dari kalangan manusia. Ya mungkin manusia dan jin yang mengalami musibah itu. Menampakkan kepada para malaikat, ada para hamba yang seperti ini, mampu berbuat seperti ini. Malaikat walaupun ini dia jamak yang diidhofahkan kepada ma'rifah dan dia itu yufidul umum, tetapi dalil-dalil yang lain menunjukkan bukan semua malaikat yang dimaksudkan di sini, karena kalimat setelahnya menunjukkan itu qabattum, berarti malaikat yang memang mengurusi pencabutan nyawa. Makanya dijelaskan oleh At-Tibi, demikian pula Al-Munawi dan lain-lain, maksudnya adalah yaitu malakul maut wa a'wanuh, malakul maut dan para pembantunya itu. Tatkala mereka saling ta'awun di dalam masalah ini, walaupun mungkin yang mencabut nyawa itu satu, maka dinisbatkan kepada mereka pencabutan. Dan ini adalah fikih yang rajih di kalangan fuqaha. Terjadi khilaf, apakah kalau misalkan berapa, 10 orang atau bahkan 100 orang sama-sama berserikat untuk membunuh satu orang, apakah semuanya dibunuh ataukah hanya orang-orang tertentu? Yang rajih pendapat jumhur dan merajihkan fatwa dari Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah semuanya dibunuh apabila syaratnya terpenuhi, yaitu apa? Amdan wa udwanan, memang sengaja melakukan itu dan memang disertai dengan permusuhan. Baik. Walaupun mungkin yang lain hanya memegang tangan, memegang kaki, memegang kepala, yang menusuk perutnya hanya satu orang misalkan. Tapi tetap semuanya karena mereka berserikat di dalam amalan tadi, maka semuanya dihukum mati. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Lau tamala'at ahlu san'a ala qatli syakhsin wahid laqataltuhum ajmain." Kalau penduduk Son'a bersepakat untuk membunuh satu orang, aku akan bunuh mereka semua. Jadi tidak seperti bisikan-bisikan orang-orang yang hanya memakai ra'yu atau memakai perasaan, atau dengan istilah hak asasi manusia. Hak asasi hanya untuk pembunuh, untuk yang terbunuh tak kena hak asasi seringkali. Baik, bagaimana satu orang hanya karena nyawa satu orang maka nyawa sekian orang terbunuh? Wah, ini akal yang bodoh sekali. Pakai perasaan, lebih condong kepada orang yang berbuat jahat, bukan condong kepada orang yang terbunuh dan keluarga yang ditinggalkan. Baik. Tatkala walaupun yang mencabut nyawa satu malaikat, yang lain itu mengerumuni, yang lain ikut mengucapkan kalimat pujian, kalimat hiburan ataukah kalimat kutukan, dan yang lain memegang ruhnya, memasukkan ke dalam kantung ruh dan sebagainya. Tatkala semuanya saling menolong dalam amalan tadi, maka Allah menisbatkan kepada mereka semua, qabattum walada abdi. Apakah kalian mencabut nyawa dari anak hambaku? Baik. Kemudian kita lihat di sini qabattum walada abdi. Maksudnya adalah apa? Ruha waladi abdi. Sebagaimana kata Al-Munawi, jelas bukan anak hamba itu yang dicabut, tapi nyawanya. Bukan anak itu dibawa naik ke langit, tapi nyawanya. Ini dalam balaghah dikatakan apa? Hadf, yaitu penghapusan. Hadful mudhaf wa iqamatul mudhafi ilaihi maqamah, menghapus mudhaf dan meletakkan mudhaf ilaih pada posisinya, posisi mudhaf. Kemudian
Di sini Allah mengatakan abdi, ini idhofah yang niatnya adalah tasyrif. Maksudnya di sini pemuliaan, bukan sekedar hamba-hamba yang jahat atau hamba biasa, tapi hamba yang akan Allah tampilkan kemuliaannya itu. Allah nisbatkan pada dirinya sebagai bentuk pemuliaan, sekaligus sebagai apa? Rububiyah. Dia hambaku, terserah aku. Apakah aku akan memuji dia dari sisi harta atau badannya, atau dari sisi jiwanya, atau dari sisi keluarganya, itu terserah aku. Aku yang menjadi Rabb dia hanyalah hamba. Maka hendaknya seorang hamba pasrah kepada Allah dan memilih langkah terbaik agar Allah senantiasa ridho kepada kita dalam situasi apapun. Fayaqulun, maka para malaikat mengatakan ya. Fayaqul, qabattum samrata fuadih, apakah kalian mengambil inti atau buah dari jantungnya dia? Dijelaskan oleh At-Tibi, ini dikatakan irtiqa, yaitu apa? Naik level. Level pertama kalimat biasa, anak hambaku, yang mana anak seorang manusia itu adalah kesayangan dia, yang mana anak ini adalah bagian cabang dari seorang ayah, cabang dari seorang ibu. Tercabangkan darinya anak. Sebagaimana orang tua adalah asal, sebagai asal dan akar, anak adalah sebagai fara, yaitu cabang. Setelah Allah menyebutkan cabang, kemudian Allah naik ke level berikutnya, yaitu jantung, yaitu buah dari jantung dia. Kenapa anak itu dinisbatkan kepada buah? Ya karena dialah intinya. Dan sekaligus dia adalah inti yang tertanam di dalam jantung seseorang. Jantung, kata At-Tibi, ini adalah tempat kelembutan, tempat belas kasihan, tempat kasih sayang, dan boleh jadi adalah tempat untuk asyuf, yaitu apa itu? Syiddatul bukhl, sangat bakhil. Nah, Allah Ta'ala menguji dengan itu tadi. Bahkan Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim. Ini anak yang sangat disayang, anak pertama lagi. Setelah sekian puluh tahun tidak didapatkan itu, tahu-tahu diuji untuk disembelih. Allah menguji dari sisi apa? Jantung hati dia. Apakah dia lebih mengutamakan Allah ataukah mengutamakan kesukaan jiwa dia? Ternyata Nabi Ibrahim mengutamakan Allah Ta'ala, walaupun harus mengorbankan jantung hati dia fisabilillah. Baik. Nah, di sini Allah Ta'ala polanya ketika memuji hamba ini di hadapan para malaikat itu dengan pola bertahap. Semula menyebutkan anak dia, kemudian ini bukan anak sembarang anak, ini adalah buah hati dia, jantung hati dia. Baik, malaikat mengatakan ya. Qal famadza qala abdi, maka jika keadaannya seperti ini, fa-nya adalah fa ifsah, yaitu memfasihkan apa yang terhapus. Jika kalian wahai para malaikat tahu bahwasanya ini anak dia, bukan anak tetangga dia, tapi anak dia, bahkan ini adalah jantung hati dia, ternyata kalian mencabutnya, jelas ini ujian yang teramat berat, memisahkan dia dari jantung hati dia. Lalu apa yang dia katakan? Baik, jelas Allah tahu apa yang diucapkan hamba itu, tapi Allah ingin mereka jadi saksi tentang kebaikan hamba ini. Maka mereka mengatakan hamidah, dia memujimu, wastarja, dan mengucapkan kata Al-Munawi yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'ruf. Baik. Tapi ternyata dia bukan hanya menganggap ini sebagai ujian sehingga mengatakan innalillah, bahkan hamba ini memahami hakikat dari ujian, yang mana ujian ini di dalamnya ada kurnia yang banyak dari Allah Ta'ala. Tidaklah Allah menghalangi seorang hamba dari suatu nikmat kemudian dia bersabar, kecuali Allah menghendaki untuk dia mendapatkan nikmat yang lebih baik lagi. Makanya dia memuji. Dan boleh jadi Allah Ta'ala menghilangkan suatu nikmat karena Allah Ta'ala tahu di balik itu ada bahaya yang besar. Maka Allah Ta'ala melindungi hamba itu dari bahaya tadi, sekaligus mempersiapkan pahala dan derajat yang tinggi atas musibah tadi. Baik. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan dengan kesabaran maka mihnah akan menjadi minhah, ujian akan menjadi kurnia dan pemberian. Tatkala seorang hamba tahu seperti itu, dia bukan hanya bersabar, bahkan dia memuji Allah Ta'ala. Ini
Hamidah ini adalah bagian dari syukur. Jadi mengisyaratkan hamba ini bukan hanya bersabar, tetapi bahkan dia bersyukur, dia memuji Allah, karena Allah Ta'ala terpuji di seluruh keadaan. Sebagaimana dia terpuji dalam sarra, kesenangan, dia juga terpuji di dalam dharra, yaitu kesulitan dan kesusahan. Seluruh fi'ilnya Allah itu terpuji. Nah, tatkala hamba ini mampu memuji Allah Ta'ala, maka al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Dia mendapatkan rumah untuk dia bernaung, rumah yang sangat indah, yang tidak seperti rumah di dunia ya, penuh dengan ujian, penuh dengan kesulitan, penuh dengan an-nakat, yaitu kesuruhan. Dia akan mendapatkan rumah di surga. Maka Allah mengatakan, ubnu li abdi baitan fil jannah, binalah untuk hambaku tadi suatu rumah di surga yang tidak ada kesedihan, tidak ada kezaliman, tidak ada keletihan, tidak ada duka cita, tapi penuh dengan hubur, dengan kegembiraan, dengan kesukacitaan, dengan kenikmatan. Wasamuhu baital hamd, dan namakan rumah tadi rumah pujian, balasan sesuai dengan jenis amalan. Dan tentunya ini adalah mimbabit tanwih, yaitu pengiklanan. Masing-masing orang di surga ada rumah, tentunya punya rumah, tetapi untuk orang ini diiklankan di kalangan malaikat rumah dia rumah yang lain dari yang lain. Baitul Hamd menunjukkan orang ini memang orang yang sangat mulia, akalnya sangat hebat, sangat sempurna, maksudnya dibanding dengan yang lain. Rumahnya adalah rumah pujian. Dia mampu memahami ujian Allah, di dalamnya ada kenikmatan, di balik itu ada kebaikan yang banyak, sampai dia memuji Allah, bukan sekedar bersabar dan mengatakan innalillah. Nah, dari hadis ini kita mendapatkan faidah adanya para malaikat yang mendapatkan tugas-tugas, ada yang mencabut nyawa, ada yang membina rumah, dan seterusnya. Walaupun semuanya makhluk Allah, walaupun semua makhluk adalah ciptaan Allah, tapi terkadang Allah itu mencipta secara langsung. Ada yang dia cipta dengan perantaraan malaikat, ada juga yang tercipta dengan perantaraan manusia, mencipta rumah, mencipta mobil, kereta, mencipta bag, tas, semua makhluk Allah, ciptaan Allah, tetapi dengan perantaraan yang Allah Ta'ala kehendaki, terserah dia. Semuanya adalah ciptaan Allah. Dan ini sebagai dalil bahwasanya ujian itu kalau dihadapi dengan sabar dan syukur, pahalanya adalah surga, sebagaimana dalam dalil-dalil yang lain, sebagaimana dalam hadis yang akan kita lewati setelah itu. Surga sebagai balasannya. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah membalasi mereka dengan sebab kesabaran mereka dengan Surga dan sutra. Ilahuna wallahu a'lam.